Kepedulian Rieke Diah Pitaloka kepada kesehatan ibu dan anak benar-benar ditunjukkan anggota DPR 1 ini. Jelang perayaan Natal 25 Desember, satu hari sebelumnya Rieke justru terlihat sibuk mendatangi Purwakarta untuk melakukan kunjungan ke Posyandu di daerah tersebut. Maka seperti inilah kegiatan Rieke Diah Pitaloka saat mengunjungi Posyandu, di mana Rieke tampak terlihat begitu akrab menyapa ibu-ibu yang menyambut gembira kehadiran si Oneng, sapaan akrab bagi Rieke Diah Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ne damang ne. Alhamdulillah ya. Ada yang kenal dengan saya? Saha cik? Tah anger we. Geus puguh geus disebutkeun dewan ieu teh oon-oon oge dewan. Ayeuna mah tos teh oon Bu, alhamdulillah abdi teh resepnya geuningan aya di Purwakarta mah. Jalan teh meuni lalicin nya. Ari tatangga nu belah ditu mah aduh abrut-abrutannya. Tapi di sini licin, bersih karena Purwakarta. Sekali deui Purwakarta. Istimewana lulus. Rasa prihatin Rieke melihat angka kematian ibu-ibu yang cukup tinggi saat melahirkan membuat anggota DPR ini cukup serius di bidang tersebut. Rieke pun menginginkan fungsi puskesmas dan ambulans lebih digiatkan lagi, agar masyarakat di daerah, khususnya ibu-ibu, bisa mendapat bantuan segera saat akan menjalani proses persalinan kelahiran. Apalagi Rieke pernah mendengar secara langsung kisah dramatis seorang ibu yang akan melahirkan, di mana harus menempuh perjalanan yang cukup jauh lantaran kurang memadai fasilitas ambulans di dalamnya. Pasti, jadi MDGs itu mematok ya, kalau kita mau pakai MDGs. Tapi ini juga itu disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia menandatangani bahwa dalam 100.000 kelahiran bisa dikatakanlah maksimal itu hanya boleh ada 100 angka kematian ibu. Ya, lebih dari itu udah masuk kategori yang berbahaya. Tahu nggak angka Indonesia berapa? Lebih dari 300.000. Dan data tadi dari BKKBN langsung untuk Jawa Barat itu per tahun sampai 700 orang meninggal karena melahirkan. Artinya ini ada sesuatu yang apa ya, yang menjadi tanda tanya. Mengapa angka ibu melahirkan dan kemudian dia meninggal itu begitu besar? Pasti ada problem, ada persoalan. Tentu soal utama adalah kemiskinan, gitu ya. Bagaimana akses rakyat terhadap ekonomi sehingga kemudian kesehatannya juga kurang terjamin dan sebagainya. Akses fasilitas kesehatan, gitu. Saya pernah bertemu dengan di Jabar pesisir Jawa Barat gitulah ya. Nah, lalu orang naik ambulan puskesmas maksudnya itu mau melahirkan, tapi jalannya jelek sekali gitu. Terus saya bilang saya ketemu orang mau ngelahirin di mobil, kayak saya nggak tahu apa keburu atau tidak karena puskesmas masih jauh dan jalan jelek sekali. Dia bilang itu mah Bu masih mending, banyak kok di sini yang melahirkan di hutan, dia bilang. Jadi maksudnya, nah akses terhadap fasilitas kesehatan ya baiklah itu pasti saya akan perjuangkan, harus kami perjuangkan di DPR, terutama Komisi 9 bidang kesehatan. Selain meningkatkan fasilitas yang ada, rasa empati dan simpati antara sesama masyarakat kepada ibu-ibu hamil juga menjadi program yang diusung Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR saat ini. Bagi Rieke, nilai gotong royong sebagai bangsa Indonesia harus kembali ditingkatkan demi terciptanya lingkungan yang bersahabat dan saling peduli antara satu dan yang lainnya. Harus mulai dibangkitkan lagi bagaimana gerakan di bawah ini, gerakan gotong royong. Baiklah kami yang di atas yang memang sudah menjadi kewajiban, kita akan terus kejar anggaran kesehatan untuk masyarakat, pembangunan fasilitas. Kita sedang untuk ada APBN 2014 ini mudah-mudahan tercapai perjuangan kita, alokasi yang lebih besar untuk meningkatkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap lebih banyak lagi misalnya seperti itu. Pengadaan ambulan untuk di desa misalnya seperti itu. Tetapi tetap saja
hal yang sangat penting dari semua fasilitas yang ada itu rasa persaudaraan, rasa gotong royong. Bagaimana kalau ada orang tetangga yang hamil, ya kalau ada apa-apa suaminya misalnya sedang kerja atau apa, kita dengan ringan hati mau membantu gitu ya. Nah, hal-hal seperti menurut saya yang harus kita bangkitkan.